Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famakana, maka tidak ada. Iku jawab qaumihi, jawaban kaumnya Nabi Lut. Opo illa anqalu, kecuali bahwa berkata mereka, akhriju, mengeluarkanlah kalian, berkata kepada teman-temannya, akhriju, mengeluarkanlah kalian, ala Lutin, pada keluarganya Nabi Lut, yaitu Nabi Lut beserta orang-orang iman pengikutnya. Keluarkan min qaryatikum, dari desa kalian, yaitu desa Sadum. Innahum, sesungguhnya mereka, Nabi Lut dan orang-orang iman pengikutnya, iku unasun, manusia, yatatoharuna, sama sok suci mereka. Yatatoharuna, sok suci mereka. Maksudnya tidak mau mengerjakan umumnya yang dikerjakan oleh orang-orang Sadum, yaitu homoseks. Mereka tidak mau mengerjakan homoseks, sehingga dikatakan sok suci. Ketika kaumnya Nabi Lut diajak beriman, di amar ma'rufi nahi mungkar, ternyata kaumnya Nabi Lut sama berkata kepada teman-temannya, usirlah Lut dan orang-orang iman dari desa kalian, yaitu desa Sadum. Karena sesungguhnya Lut dan orang-orang iman itu mereka sok suci. Mereka enggan mengerjakan apa yang biasa kalian kerjakan. Tidak mensetujui perbuatan kalian, yaitu homoseks. Jadi bukannya mereka itu sadar dengan perbuatan keji yang mereka lakukan, tapi malah mereka mengajak untuk mengusir Nabi Lut dan orang-orang iman dari desa Sadum. Bahkan mengatakan Lut dan orang-orang iman itu sok suci karena tidak mau mengerjakan perbuatan yang biasa mereka kerjakan. Inilah cobaannya Nabi, saudara. Ketika dakwah, ya kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak diterima, bahkan diusir. Akhirnya fa'anjainahu, maka menyelamatkan kami Allah hu, pada Nabi Lut, wa ahlahu, dan keluarganya Nabi Lut, yaitu orang-orang iman. Illa, kecuali imra'atahu, istrinya Nabi Lut, namanya Wa'ilah. Qaddarnaha, telah mengkodar kami Allah pada istrinya Lut, kami kodar minal gobirina, tergolong orang-orang yang tertinggal. Orang-orang yang tertinggal maksudnya orang-orang yang terkena siksa. Akhirnya kami Allah menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang iman, kecuali yang tidak diselamatkan, kecuali yang tidak selamat adalah istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut aku kodar termasuk orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang terkena siksa. Karena istrinya Nabi Lut, yaitu namanya Wa'ilah,
dia kufur. Yang kedua, karena istrinya Nabi Lut atau Wa'ilah, dia memberitahu orang-orang ketika ada malaikat yang datang ke rumahnya Nabi Lut. Para malaikat jumlahnya 13 orang, termasuk malaikat Jibril. Mereka malaikat itu menyerupai laki-laki. Kemudian istrinya Nabi Lut datang ke kaumnya, ngasih tahu, di rumah saya ada laki-laki tampan-tampan. Ayo kita serbu ke sana. Nah, sehingga waktu itu Nabi Lut sempat bingung dan takut. Takut kalau terjadi fahisah di rumahnya. Ini tamu istimewa. Ternyata orang-orang kampung sama datang ke rumahnya untuk mengajak perbuatan fahisah. Nah, itu karena ucapannya atau karena istrinya Nabi Lut yang memberitahu. Sehingga istrinya Nabi Lut termasuk orang-orang yang dikodar tertinggal terkena siksa. Ayat ini menunjukkan bahwa nilai hidayah itu sangat mahal, sangat berharga. Ternyata tidaklah suatu jaminan orang tua iman, anaknya menjadi iman. Suami iman, istrinya jadi iman. Itu belum tentu suatu jaminan. Buktinya istrinya Nabi Lut, istrinya seorang nabi, ternyata kufur, disiksa oleh Allah. Maka tentunya kita yang mendapatkan hidayah supaya banyak bersyukur. Wa amtorna, dan menghujani kami Allah, alaihim, atas mereka, kaumnya Nabi Lut atau desa Sadum, matoron, pada hujan, yaitu hujan batu, seperti dijelaskan dalam surat Hud ayat 82-83. Wa amtorna alaiha hijarotan min sijilin mandudin musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minaz zalimina biba'id. Jadi hujan batu besar yang dibakar secara bertubi-tubi. Hujan itu dan batu itu sudah diberi nama masing-masing kaumnya Nabi Lut yang terkena siksa. Setelah itu buminya dibalik. Di dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, wa dzalika anna Jibril alaihi salam iqtala'a qurahum min qararil ardi. Malaikat Jibril menjebol kota Sadum dari bawah tanah. Summa rafa'aha ila ananis sama, lalu diangkat ke langit, ke udara. Summa qabalaha alaihim, lalu dibalik buminya, tanahnya dibalik. Ini siksa kaumnya Nabi Lut. Fasa'a, maka sejelek-jeleknya opo matarul mundarina, hujannya orang-orang yang ditakut-takuti atau orang-orang yang diberi peringatan. Maka itulah sejelek-jeleknya hujannya orang yang sudah diberi peringatan. Artinya orang-orang yang telah ditegakkan hujah terhadap mereka dan telah sampai kepada mereka peringatan dari Allah, lalu mereka menentang utusan Allah, menentang Rasulullah dan mendustakannya, bahkan mereka akan mengusir Rasulnya dari kota mereka. Ini sejelek-jeleknya hujan
yang ditimpa oleh orang-orang yang sudah diberi peringatan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maksudnya alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang Allah berikan pada kami. Wassalamun, dan keselamatan, dan semoga keselamatan ala ibadihi, atas beberapa hambanya Allah, yaitu alladzina, orang-orang, istofa, yang memilih siapa? Allah. Katakan wahai Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan keselamatan semoga selalu tetap atas hamba-hambanya Allah, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang iman, orang-orang yang mengikuti dakwahnya Rasulullah. Allah, adakah Allah iku khairun, lebih baik, amma, ataukah apa-apa, maksudnya berhala, yusyrikuna, yang menyekutukan mereka. Apakah Allah itu lebih baik ataukah berhala yang mereka sekutukan itu yang lebih baik? Jawabannya Allah yang lebih baik. Karena Allah yang bisa memberikan nikmat, Allah bisa memberikan kemanfaatan, Allah bisa memberikan kemudorotan. Sementara berhala tidak bisa memberikan kenikmatan, tidak bisa memberikan kemanfaatan, bahkan tidak bisa memberikan bahaya. Tidak bisa apa-apa. Tentunya jauh lebih baik Allah daripada berhala yang mereka sembah. Aman, adakah zat, maksudnya Allah, khalaqa, yang telah menciptakan siapa zat, as-samawati, pada beberapa langit, wal ardo, dan bumi, wa anzala, dan telah menurunkan siapa zat, lakum, pada kalian, minas samai, dari langit. Allah menurunkan ma'an, pada air, fa'ambatna, maka menumbuhkan kami Allah, bihi, sebab air, menumbuhkan hadaiqa dzata bahjatin, pada beberapa kebun dzata bahjatin, yang mempunyai keindahan. Kebun-kebun yang indah, indah dipandang. Makana, yang tidak ada, lakum, bagi kalian, opo antun bitu, bahwa menumbuhkan kalian, sajaroha, pada tumbuhannya kebun. Sajaroha, pada tumbuhannya kebun. Aman, kita akan berbicara tentang lafadz aman mulai ayat 60 sampai 64. Aman artinya aman yaf'alu hadil asya kaman la yaqdiru ala syai'in minha. Apakah zat yang bisa mengerjakan berbagai macam itu sama seperti orang yang tidak mampu apa-apa untuk mengerjakan hal itu, yaitu berhala. Apakah zat yang menciptakan langit, bumi, menurunkan air hujan dari langit untuk kalian, lalu menumbuhkan beberapa kebun yang indah yang kalian tidak bisa menumbuhkan tumbuhannya sedikit pun? Apakah zat itu yang bisa mengerjakan semuanya itu sama seperti berhala? La yaqdiru ala syai'in minha, yang tidak mampu apa-apa.
Jawabannya tidak sama. Apakah Allah sama seperti berhala? Tidak sama. Karena Allah bisa menciptakan segala sesuatu. Berhala tidak bisa. Ailahun, adakah Tuhan ma'allahi bersama Allah? Artinya, apakah ada Tuhan bersama Allah yang kuasa menciptakan itu semua? Jawabannya tidak ada. Laisa sama ahadun fa'ala hadza ma'ah bal huwa al-mutafarridu bihi. Hanya seorang Allah menciptakan semuanya. Hanya Allah lah yang bisa menciptakan semuanya. Tidak ada orang lain yang bersama Allah untuk menciptakan itu semuanya. Allah sendiri yang menciptakan. Bal bahkan hum mereka iku kaumun kaum ya'tiluna yang sama membandingkan mereka. Bahkan mereka itu adalah kaum yang membandingkan, menyamakan Allah dan berhalanya, padahal jauh berbeda. Aman adakah zat ja'ala yang menjadikan siapa zat al-ardo pada bumi, kororon pada tetap, bumi tetap tidak bergerak, wa ja'ala dan telah menjadikan siapa zat khilalaha di sela-selanya bumi, Allah menjadikan anharon pada beberapa sungai. Wa ja'ala dan telah menjadikan siapa zat laha pada bumi, menjadikan rawasiya pada beberapa gunung. Wa ja'ala dan telah menjadikan siapa zat bainal bahraini di antara dua lautan, lautan yang asin dan lautan yang tawar. Allah menjadikan hajizan pada penghalang. Hajizan pada penghalang. Ada pembatasnya. Apakah zat yang menjadikan bumi tetap tidak bergerak, menjadikan beberapa sungai di sela-selanya bumi, dan menjadikan beberapa gunung pada bumi tersebut, dan zat yang menjadikan penghalang, menjadikan sekat di antara dua lautan, lautan asin dan lautan tawar yang tidak pernah bisa menyatu. Apakah zat yang seperti itu bisa menciptakan semuanya itu sama seperti berhala yang tidak mampu apa-apa? Amma yaf'alu hadil asya kaman la yaqdiru ala syai'in minha? Jawabannya tidak sama. Allah dan berhala itu tidak sama. Ailahun, adakah Tuhan ma'allahi bersama Allah? Tidak ada. Apakah ada Tuhan bersama Allah yang kuasa menciptakan itu semua? Jawabannya tidak ada. Allah sendiri yang menciptakan. Bal bahkan aksaruhum, kebanyakan mereka iku la ya'lamuna, tidak mengetahui mereka. Bahkan kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Aman adakah zat yujibu yang mengabulkan siapa zat al-muttarra pada orang yang diberatkan, idza da'ahu ketika berdoa dia hu pada Allah, wa yaksifu dan menghilangkan siapa zat as-su'a pada kejelekan,
Wa yaj'alukum, dan menjadikan siapa zat pada kalian khulafa al-ardi, pada pengganti-penggantinya bumi, yang bertempat di bumi secara silih berganti. Apakah zat yang mengabulkan doanya orang yang diberatkan ketika dia berdoa? Ketika mendapatkan musibah lalu berdoa. Dan zat yang menghilangkan segala macam kejelekan, menghilangkan bahaya, dan zat yang menjadikan kalian manusia sebagai penghuni bumi secara silih berganti. Apakah zat yang menciptakan, yang kuasa itu semua sama seperti berhala? Jawabannya tidaklah sama. Ailahun, adakah Tuhan ma'allahi, bersama Allah? Apakah ada Tuhan bersama Allah yang menciptakan itu semua? Tidak ada. Laisa sama ahadun fa'ala hadha ma'ah bal huwa al-mutafarridu bihi. Allah sendiri yang menciptakan. Qalilan, sedikit, ma tadakkarun, mengambil peringatan kalian. Sayangnya kalian dalam mengambil peringatan sangatlah sedikit. Maksudnya, ambillah peringatan yang banyak, jangan sedikit. Aman, adakah zat Yahdi, yang menunjukkan, Yahdikum, yang menunjukkan siapa zat pada kalian, fi dzulumatil barri, di dalam beberapa kegelapannya daratan, wal bahri, dan lautan. Menunjukkan pada kegelapan daratan maupun lautan. Ini maksudnya menunjukkan arah, yaitu bin nujum, dengan adanya bintang. Waman, dan zat yursilu, yang melepas siapa zat aryaha, pada angin, busron, dengan menjadi kabar gembira, baina yaday rahmatihi, di depan rahmatnya Allah. Maksudnya hujan, karena hujan itu adalah rahmat. Apakah zat yang bisa menunjukkan kalian dalam kegelapan daratan maupun lautan dengan adanya bintang? Jadi Allah menciptakan bintang itu untuk petunjuk arah. Ada 3 maksud Allah menciptakan bintang. Sebagaimana di dalam riwayat dijelaskan, innama ja'alallahu hadihin nujum lisalasi khossolatin. Ja'alaha zinatan lisama, wa ja'alaha yuhtada biha, wa ja'alaha rujuman lisyayatin. Ada 3 tujuan Allah menciptakan bintang. Yang pertama, Allah ciptakan bintang itu sebagai perhiasan langit. Dengan adanya bintang, sehingga langit itu menjadi indah. Indah dipandang. Ketika malam hari kita melihat langit, ada bintangnya, sangat indah sekali. Dan yang kedua, Allah menciptakan bintang itu yuhtada biha, untuk petunjuk arah. Sebagaimana ayat ini, amman yahdikum fi dzulumatil barri wal bahri. Di lautan maupun di daratan bisa melihat bintang sehingga tahu arah. Yang ketiga, wa ja'alaha rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan yang mencoba untuk mencuri kalamnya Allah. Ini dilempar dengan bintang.
Wa man yursilur riyah busron baina yaday rahmati. Dan apakah zat yang melepas angin sebagai kabar gembira sebelum adanya hujan. Sebelum hujan turun, ada angin yang sepoi-sepoi, yang membuat orang itu senang karena akan turunnya hujan. Apakah zat yang mampu menciptakan itu semuanya sama seperti berhala yang tidak mampu apa-apa? Jawabannya tidak sama. Ailahun, adakah Tuhan ma'allahi bersama Allah? Apakah ada Tuhan bersama Allah yang menciptakan itu semua? Jawabannya juga tidak ada. Ta'ala maha tinggi, maha luhur sopo Allahu Allah, amma jauh dari apa-apa yusrikuna yang menyekutukan mereka. Allah maha luhur, jauh dari apa-apa yang mereka sekutukan. Aman, adakah zat yabda'u yang memulai siapa zat, maksudnya menciptakan, al-khalqa pada ciptaan, summa yu'iduhu kemudian mengembalikan siapa zat hu pada ciptaan. Waman, dan zat yarzukukum yang memberi rezeki siapa zat kum pada kalian, minas samai dari beberapa langit, wal ardi dan bumi. Apakah zat yang menciptakan ciptaan lalu mengembalikan ciptaan itu awalnya tidak ada kemudian diciptakan, kemudian dimatikan lalu dikembalikan hidup lagi? Dan apakah zat yang memberi rizki pada kalian dari langit dan bumi itu sama seperti berhala yang tidak mampu apa-apa? Jawabannya tidak sama. Ailahun, adakah Tuhan ma'allahi bersama Allah? Apakah ada Tuhan yang kuasa bersama Allah dalam menciptakan itu semua? Jawabannya tidak ada. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hatu, mendatangkanlah kalian burhanakum pada beberapa dalil kalian, in kuntum jika ada kalian iku shodiqina orang-orang yang benar. Katakan wahai Muhammad, hei orang-orang musyrik, datangkan dalil-dalil kalian jika kalian benar. Artinya jika kalian memang benar apa yang kalian katakan boleh menyembah berhala, tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya? Ya tentunya nggak akan ada. Nggak ada dalil yang membolehkan menyembah berhala. Kul, katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu, tidak mengetahui, sapa man orang fis samawati di dalam beberapa langit, wal ardi dan bumi. Mengetahui al-ghoiba pada barang gaib, illa kecuali yang mengetahui Allahu Allah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang bisa mengetahui barang gaibnya yang ada di langit maupun bumi kecuali hanya Allah. Allah lah zat yang mengetahui segalanya. Allah lah zat yang mengetahui barang gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa ma yas'uruna, dan tidak merasa mereka, maksudnya tidak mengetahui mereka, ayyana yub'asuna, kapan dibangkitkan mereka, maksudnya kapan terjadinya kiamat. Dan mereka manusia tidak akan pernah tahu kapan terjadinya kiamat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu tentang terjadinya kiamat kecuali hanya Allah. Karena kiamat itu termasuk barang gaib. Yang tahu hanyalah Allah. Bahkan Nabi pun juga nggak tahu. Malaikat pun juga nggak tahu.
Di dalam riwayat Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim juga ada. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril wa qad sa'alahu an waqtis sa'ah. Waktu itu Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang kapankah kiamat. Jawaban Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa kiamat itu hak pasti terjadi. Meskipun itu barang gaib, kapan terjadinya hanya Allah yang tahu, kita wajib untuk yakin percaya adanya kiamat. Bal bahkan iddaroka menjumpai opo ilmuhum ilmunya mereka, menjumpai atau menyusul opo ilmuhum ilmu mereka fil akhirati di dalam akhirat. Bahkan pada waktu di akhirat mereka orang-orang musyrik baru sadar, baru mengerti, baru nyampe ilmunya. Mereka sadar bahwa ternyata hari akhirat itu ada. Ternyata yang mereka dustakan selama ini ternyata ada, surga neraka ada. Nah, itu mereka ketahui ketika nanti di akhirat baru sadar. Nah, kita sebagai orang iman ya jangan sampai seperti ini. Kita harus yakin, kita harus percaya semuanya itu. Bal bahkan hum mereka iku fisakin di dalam keraguan-raguan minha dari akhirat. Bahkan mereka selalu ragu-ragu tentang akhirat. Ini waktu di dunia. Bal bahkan hum mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik minha dari akhirat iku amuna orang-orang yang buta. Amuna orang-orang yang buta. Maksudnya tidak iman. Jadi yang buta itu ya, tidak matanya, tapi hatinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta itu buta hatinya. Mereka tidak iman. Wa qala dan telah berkata sapa alladzina orang-orang kafaru yang telah kufur mereka. Aida kunna, adakah ketika ada kami, maksudnya ketika jadi kami, ikuturoban tanah, wa abauna dan bapak-bapak kami juga menjadi tanah. Aina adakah sesungguhnya kami ikulamuh rojuna niscaya orang-orang yang dikeluarkan, maksudnya dibangkitkan dari kubur, orang-orang yang kufur, mereka mengatakan, apakah ketika kami sudah menjadi tanah, bapak-bapak kami juga menjadi tanah, apakah bisa keluar dari kubur? Apakah bisa hidup lagi? Apakah bisa bangkit dari kubur? Aneh, orang sudah menjadi tanah, kok bisa bangkit lagi? Bangkit dari mana? Ini ucapannya orang-orang kafir, saudara. Mereka tidak percaya adanya yaumul ba's, hari kebangkitan dari kubur. Walaqadau idna, kami ulangi, laqadau idna, niscaya sungguh dijanji kami, hada pada ini bangkit dari kubur, nahnu ya kami, wa abauna dan bapak-bapak kami, min qablu dari sebelumnya, maksudnya sebelum kedatangannya Muhammad.
niscaya kami dan bapak-bapak kami sebelum Muhammad ada, ini sudah dijanji. Katanya akan ada bangkit dari kubur. Tapi nyatanya mana? Nggak ada. Sampai sekarang nggak bangkit dari kubur. Berarti in hada, tidak ada ini Muhammad menjelaskan tentang bangkit dari kubur, ila kecuali asatirul awalin, tulisannya orang-orang yang awal. Tulisannya orang-orang yang awal. Berarti apa yang dikatakan oleh Muhammad itu tidak benar. Itu tulisannya orang-orang zaman dulu. Mana sampai sekarang ya orang yang mati nggak bangkit-bangkit dari kubur. Katanya bangkit dari kubur, mana nggak ada. Berarti apa yang dikatakan Muhammad ini hanyalah tulisan orang-orang awal. Tulisannya orang-orang zaman dulu. Nah ini saudara, sifatnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak percaya adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kul, katakanlah wahai Muhammad, siru, berjalan-jalanlah kalian fil ardi, di muka bumi. Maksudnya di desa-desa sebelum kalian yang dirusak oleh Allah. Fanduru, maka memperhatikanlah kalian, kaifa, bagaimana, karena ada opo akibatul mujrimina, akibatnya orang-orang yang berdosa. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang Mekah. Waktu itu yang disapa oleh Nabi adalah orang-orang Mekah, umatnya Nabi waktu itu. Ya tentunya untuk kita semua juga. Berjalan-jalanlah kalian di muka bumi, di desa-desa sebelum kalian yang dirusak. Lalu perhatikan bagaimana akibatnya orang-orang yang berbuat dosa. Nah, ini menunjukkan bahwa kita supaya mengambil ibrah, mengambil contoh atau peringatan bahwa orang yang berbuat dosa, tidak mau iman pada Rasulnya, itu akan disiksa. Dan Nabi juga pesan kepada kita, ketika kita masuk di tempatnya kaum yang disiksa, supaya menangis. Kalau tidak mampu menangis, supaya usaha untuk menangis. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabina illa antakunu bakina. Kalian jangan masuk di tempatnya kaum yang pernah disiksa, kecuali kalian bisa menangis. Fa ilam takunu bakina fala tadkhulu alaihim. Kalau kalian nggak bisa menangis, jangan masuk. Berarti usahakan kalau masuk itu menangis. Ini praktek dari fanduru kaifakana akibatul mujrimin. Memperhatikan akibatnya orang-orang yang berdosa. Ketika kita melintasi tempatnya kaum yang disiksa, kita supaya menangis. Ya Allah, begitu dahsyatnya siksanya Allah. Inilah akibatnya orang-orang yang berdosa. Tujuannya apa? Agar la yusibukum ma asobahum. Siksa yang mereka timpa itu tidak menimpa kepada kalian. Nah, ini pesan Nabi kita supaya dalam praktek fanduru kaifakana akibatul mujrimin, ini adalah prakteknya kita supaya ketika masuk di tempat orang-orang yang disiksa, supaya menangis, saudara. Menangis karena ingat siksanya Allah. Wala tahzan, dan jangan susah engkau Muhammad alaihim, menghadapi mereka orang Mekah. Wala takun, dan jangan ada engkau Muhammad, jangan jadi engkau Muhammad fi doikin, di dalam sempit, mimma, karena apa-apa,
yamkuruna yang berupadaya mereka. Wahai Muhammad, kamu jangan susah, kamu jangan merasa galau menghadapi orang-orang Mekah karena upadaya mereka sehingga kamu susah, kamu sempit, kamu galau. Jangan putus asa. Ini saudara merupakan ayat tasliyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat tentang hiburan untuk Nabi, bahwa umat-umat zaman dulu juga sama, mereka mendustakan pada Rasulnya dan akhirnya disiksa. Untuk itu kamu jangan susah, wahai Muhammad, menghadapi orang Mekah itu jangan susah, karena yakinlah bahwa fa innahu ya'simuka anhum, Allah zat yang menolong kamu mengalahkan mereka. Wa yaquluna, dan berkata mereka, mata kapan hadal waktu, ini janji siksa, janji kiamat. In kuntum, jika ada kalian Muhammad, iku shodiqina, orang-orang yang benar. Bahkan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir berkata, mata hadal waktu in kuntum shodiqin, kalau memang kamu benar wahai Muhammad, mana janjinya? Katanya disiksa, katanya kiamat. Sampai sekarang belum terjadi. Ini ucapannya orang-orang kafir dengan istihza, dengan menghina apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kul, katakanlah wahai Muhammad, asa, pasti, ayakuna, bahwasanya ada, iku rodifa, dekat, lakum, pada kalian, opo ba'dul ladzi, sebagian yang siksa atau kiamat, tastajiluna, yang tergesa-gesa kalian, yang minta tergesa-gesa kalian. Katakan wahai Muhammad, pastilah sebagian yang kalian minta tergesa-gesa terjadi, yaitu kiamat atau siksa, itu pasti terjadi pada kalian. Pasti itu. Jadi apa yang kalian minta untuk disegerakan, itu pasti akan terjadi. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, iku ladu fatlin, niscaya zat yang mempunyai keutamaan, ala nasi, atas manusia, maksudnya yang diberikan pada manusia. Walakinna aksarohum, dan akan tetapinya kebanyakan mereka manusia, iku layaskuruna, tidak bersyukur mereka. Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad itu adalah zat yang mempunyai banyak keutamaan, banyak kenikmatan yang diberikan pada manusia. Saking banyaknya kenikmatan yang diberikan manusia tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitung. Walakin aksarohum la yaskurun, sayangnya kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Mestinya bersyukur, mendapatkan nikmat dari Allah supaya memperbanyak bersyukur, tapi mereka tidak mau bersyukur. Artinya mereka tidak mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Termasuk mereka diberi kesempatan untuk bertobat, mereka diberi kesempatan untuk mengerjakan ibadah, tapi mereka tidak mau mengambil kesempatan tersebut. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, iku la ya'lamu, niscaya mengetahui siapa Tuhan, siapa Allah, ma, pada apa-apa, tukinnu, yang merahasiakan, menyembunyikan, opo suduruhum, beberapa hati mereka, wama, dan apa-apa, yu'linuna, yang menampakkan mereka,
Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, mengetahui segala sesuatu yang disimpan di dalam hati mereka, segala sesuatu yang dirahasiakan di dalam hatinya, dan segala sesuatu yang ditampakkan oleh mereka, yang tidak disimpan, baik yang batin maupun yang zahir, semuanya Allah mengetahui. Ya tentunya tidak hanya cukup diketahui, tapi oleh Allah pasti akan dibalas. Wa ma min ghaibatin, dan tidak ada hal yang gaib fis sama'i, di dalam beberapa langit, wal ardi, dan bumi, illa, kecuali fi kitabin, di dalam kitab, sudah tercatat di dalam kitab, mubinin, yang jelas, yaitu kitab Lauhul Mahfud. Dan segala sesuatu yang gaib, hal-hal yang gaib, baik di langit maupun di bumi, semuanya sudah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfud. Termasuk di dalam kitab itu tentang kiamat, tentang penyiksaan kepada orang-orang kafir, sudah ada catatannya di dalam kitab Lauhul Mahfud. Artinya hal yang rahasia yang ada di dalam langit bumi, semuanya itu ada di dalam catatan kitab Lauhul Mahfud. Inna hadal Qur'an, sesungguhnya ini Al-Qur'an, iku yakusu, menceritakan apa Al-Qur'an, ala Bani Israila, atas orang-orang Bani Israel, aksaroladi, pada yang lebih banyaknya yang, maksudnya agama, hum, mereka, fihi, di dalam agama, iku yakhtalifuna, berselisih mereka. Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan tentang orang-orang Bani Israel yang mana mereka memperselisihkan banyaknya perkara di dalam urusan agama. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang agama yang diperselisihkan oleh orang-orang Bani Israel. Banyak sekali tentang cerita-cerita Bani Israel yang memperselisihkan urusan agama. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran, iku lahudan, niscaya menjadi petunjuk, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minina, untuk orang-orang iman. Dan sesungguhnya Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat untuk orang-orang iman. Di sini menarik sekali, saudara, dikhususkan untuk orang-orang iman, menunjukkan bahwa Al-Quran itu yang bisa mengambil manfaat hanyalah orang-orang iman. Dalam riwayat dijelaskan, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi qadahu ilan nar. Al-Quran itu adalah penolong dan yang berhak memberikan pertolongan. Dan Al-Quran itu saksi yang dibenarkan. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran
sebagai pedoman, maka Al-Quran itu bisa menuntun dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakang, artinya tidak dijadikan sebagai pedoman, maka Al-Quran itu akan menuntun dia ke dalam api neraka. Nah, yang bisa menjadikan atau yang bisa mengambil petunjuk dan rahmat adalah orang-orang iman. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, iku yaqdi, menghukumi siapa Tuhan, bainahum, di antara mereka, bihukmihi, dengan hukumnya Allah. Maksudnya dengan adil. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad menghukumi di antara mereka hamba-hambanya secara adil. Yang iman masuk ke dalam surga, yang kafir masuk ke dalam neraka. Wahua, dan sedangkan Allah iku al-azizu, zat yang maha perkasa, al-alimu, lagi maha mengetahui. Dan Allah zat yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Fatawakal, maka pasrahlah engkau Muhammad, tawakallah engkau Muhammad, alallahi, atas Allah. Maka wahai Muhammad, bertawakallah kepada Allah, pasrahlah kepada Allah. Fa innahu nasiruka, karena Allah akan menolong padamu. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, iku alal haqi, atas kebenaran, al-mubini, yang jelas. Sesungguhnya engkau Muhammad menetapi agama yang benar. Udah, tawakal saja kepada Allah, karena kamu sudah menetapi kebenaran. Orang dalam menetapi kebenaran, pasrahkan kepada Allah. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, la tusmi'u, tidak bisa memberi pendengaran engkau Muhammad, al-mauta, pada orang yang mati. Wala tusmi'u, dan tidak bisa memberi pendengaran engkau Muhammad, as-summa, pada orang yang tuli. Tidak bisa memberi pendengaran ad-du'a, pada panggilan. Idza wallau, ketika berpaling mereka, mudbirina, dengan keadaan orang-orang yang membelakang. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah bisa memberi pendengaran pada orang yang mati. Orang mati, kamu panggil-panggil nggak dengar dia. Dan kamu juga nggak akan pernah memberi pendengaran kepada orang yang tuli. Orang tuli, kamu panggil-panggil, ya nggak akan dengar. Ketika mereka berpaling ke belakang. Ketika berpaling ke belakang, kamu panggil-panggil orang tuli, ya nggak akan dengar. Nah, ayat ini, saudara, menggambarkan keadaannya orang kafir. Orang kafir itu akalnya nggak bisa memahami peraturan-peraturan yang Allah Rasul berikan. Ya seperti orang mati, nggak bisa apa-apa, nggak bisa memahami, nggak bisa mendengar. Nah, ini gambarannya orang kafir. Orang kafir itu seperti orang yang mati, karena akalnya mati. Dan orang kafir digambarkan seperti orang tuli, karena nggak bisa mendengarkan kebenaran. Dipanggil, diajak, tidak akan mau. Itulah orang-orang kafir. Wa ma anta, dan tidak ada engkau Muhammad, iku bihadil umyi, dengan orang yang menunjukkan orang yang buta, memberi keimanan, andolalatihim, dari kesesatan mereka, orang yang buta. Dan engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang buta dari kesesatan mereka. Lagi-lagi Allah memberikan gambaran untuk orang kafir.
Orang kafir itu digambarkan seperti orang yang buta. Akalnya buta. Kamu Muhammad gak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang kafir. Kamu gak akan bisa memberikan hidayah kepada orang kafir. Intusmi'u tidak bisa memberi pendengaran engkau Muhammad. Illa kecuali man pada orang yu'minu yang beriman dia bi ayatina pada beberapa ayat kami Allah. Fahum maka mereka iku muslimuna orang-orang yang Islam. Kamu hanya bisa memberi pendengaran pada orang yang iman pada ayat-ayatku. Mereka itu adalah orang-orang Islam. Yang bisa kamu nasihati, yang bisa kamu ajak adalah orang-orang iman. Orang-orang yang percaya pada ayat-ayatku, mereka itu adalah orang-orang Islam. Ya, tentunya atas izin Allah. Ayat ini, saudara, menunjukkan bahwa sekalipun Nabi itu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Bahkan orang yang dia cintai pun tidak akan bisa. Dalam ayat lain, surat Al-Qasas ayat 56. Dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Nah, ini saudara. Jadi memang tidak mudah merubah watak seseorang. Apalagi merubah orang yang tidak iman atau orang yang perilakunya tidak baik menuju iman atau menuju perilaku yang baik. Itu tidaklah hal yang mudah. Karena yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang bilang, kalau waktu itu bahasa Jawa, itu ada obatnya. Tapi kalau watak itu nggak ada obatnya. Sehingga merubah watak seseorang, memberikan petunjuk pada seseorang, memberikan hidayah, itu nggak akan pernah bisa. Kita hanya bisa menasihati, mengarahkan. Adapun dia sadar atau tidak, dia mendapatkan hidayah atau tidak, itu adalah Allah yang memberi. Sekalipun itu adalah orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai. Seperti Nabi mencintai pamannya. Ingin memberikan hidayah, nggak bisa. Istri, anak, siapapun yang kita cintai, kita nggak akan bisa memberikan hidayah pada mereka. Yang bisa memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza waqa'a, dan ketika jatuh opo al-qaulu firman. Waqa'a di sini bermakna akan. Fi'il madhi, tapi yang dimaksud akan terjadi. Ketika akan jatuh opo al-qaulu firman, maksudnya siksa, yaitu menjelang hari kiamat. Alaihim atas mereka, akhrajna maka mengeluarkan kami Allah, lahum untuk mereka, mengeluarkan dabbatan pada hewan, minal ardi dari bumi, yaitu dari bukit Sofa. Tukallimuhum akan berbicara apa hewan pada mereka. Termasuk pembicaraannya, annan nasa sesungguhnya manusia, iku kanu ada mereka manusia, bi ayatina pada ayat-ayat kami Allah,
iku la yukinuna, tidak yakin mereka manusia. Ketika menjelang hari kiamat, kami Allah mengeluarkan seekor dabah, seekor hewan, yaitu berupa unta, yang keluar dari Bukit Sofa, yang mana unta ini bisa berbicara pada manusia, bisa ngomongin manusia. Termasuk dia mengatakan ananasa kanu bi ayatina layukinun. Lah iya, gimana manusia kok nggak percaya pada, gimana manusia nggak yakin pada ayat-ayatnya Allah? Jadi di dalam riwayat dijelaskan unta ini keluar dari Bukit Sofa. Peristiwa menjelang hari kiamat, yang mengatakan pada manusia annanasa kanu bi ayatina layukinun, dan ucapan-ucapan lain seperti ini orang iman, ini orang kafir. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat kitab Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, takhruju ad-dabbatu ma'aha khotamu Sulaiman wa asa Musa fatajlu wajhal mu'mini wa takhtimu anfal kafiri bil khotam hatta inna ahlal khuwani la yajtami'una fayaqul ha ha ya mu'min wa yuqalu ha ha ya kafir wa yaqul hada ya kafir wa hada ya mu'min. Rasulullah SAW menjelaskan akan muncul binatang yang membawa stempelnya Nabi Sulaiman dan membawa tongkatnya Nabi Musa. Hewan itu menerangkan wajahnya orang iman dan memberi tanda pada hidungnya orang kafir dengan stempel tersebut. Nah, pada suatu saat di meja makan ini bisa diketahui mana orang iman, mana orang kafir. Jadi hewan itu bisa berbicara, bisa menunjukkan ini iman, ini kafir, seperti itu. Itu kelak akan terjadi menjelang hari kiamat. Nah, di saat itu, peristiwa itu, Rasulullah menegaskan keimanan seseorang tidak akan pernah bermanfaat ketika dia belum pernah iman. Saat itu dia menyatakan iman, maka tidak akan bermanfaat imannya. Atau keimanan seseorang nggak akan bisa baik sebelumnya dia nggak pernah berbuat baik. Atau taubat tidak akan pernah diterima pada saat peristiwa itu. Sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khairan tulu'us syamsi min maghribiha wad dajjal wad dabbatul ardi. Ada 3 peristiwa yang ketika 3 ini keluar, maka keimanan seseorang itu tidak akan bermanfaat, yang mana dia belum pernah iman sebelumnya, atau dia baru mengerjakan kebaikan dalam keimanannya, maka nggak akan bermanfaat. Taubat saat itu tidak diterima. Yang pertama, ketika keluarnya matahari dari tempat tenggelamnya. Yang kedua, ketika keluarnya Dajjal. Dan yang ketiga, ketika keluarnya hewan bumi, sebagaimana dalam ayat ini. Wa yauma nahsyuru, dan pada harinya mengumpulkan kami Allah, min kulli ummatin, dari tiap-tiap umat, faujan, pada satu golongan, mimman, dari orang, yukadzibu, yang mendustakan dia, bi ayatina, pada ayat-ayat kami Allah, fahum, maka mereka, iku yuzauna, dikumpulkan mereka.
Dan ceritakan wahai Muhammad hari kiamat, di mana kami mengumpulkan tiap-tiap umat pada satu golongan. Itu mereka dikumpulkan bersama pemimpin-pemimpinnya. Termasuk orang yang mendustakan ayat-ayatku Allah, mereka juga dikumpulkan dalam satu perkumpulan bersama pemimpinnya. Ini kelak di hari kiamat akan terjadi. Hatta sehingga idza ja'u, ketika datang mereka, yaitu ketika akan terjadi hisapan. Qala, maka berfirman siapa Allah, akadzabtum, adakah mendustakan kalian bi ayati, pada beberapa ayatku Allah. Maksudnya kenapa kalian mendustakan ayatku? Padahal walam tuhitu, dan belum meliputi kalian bihi, dengan ayat, apa nih ilman, ilmunya. Padahal kalian belum tahu ilmunya tentang ayat itu. Kenapa kalian mendustakan ayatku? Jadi ketika akan terjadi hisapan, mereka datang, Allah berfirman pada mereka, kenapa kalian mendustakan pada ayatku? Padahal kalian belum tahu ilmunya tentang ayat itu, belum mengkaji, belum memahami ayat itu. Kenapa kalian mendustakan? Amma zakuntum, adakah apa-apa, za sesuatu, kuntum ada kalian, iku ta'maluna mengerjakan kalian. Ataukah apa sih yang kalian kerjakan waktu di dunia? Kok kalian tidak mau beriman? Kalian tidak mau beriman pada ayatku, sebetulnya apa yang kalian kerjakan waktu di dunia itu? Ini akan terjadi di hari kiamat ketika yaumul hisab. Allah menanyakan pada mereka, Allah minta pertanggungjawaban pada mereka. Wa waqa'a, dan jatuh opo al-qaulu, firman, maksudnya ketentuan siksa, alaihim, atas mereka, bima, sebab apa-apa, zolamu, yang menganiaya mereka, yaitu kemusyrikan mereka. Fahum, maka mereka iku layantikuna, tidak bisa beralasan mereka, tidak bisa berbicara mereka, maksudnya tidak bisa beralasan. Dan jatuhlah ketentuan siksa atas mereka sebab kemusyrikan mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi beralasan. Mereka nggak bisa apa-apa. Fahum la yatakallamuna, mereka nggak akan bisa berbicara untuk beralasan. Li'annahu laisa lahum udrun wala hujjah, karena mereka nggak punya udur, nggak punya alasan. Alam yarau, adakah belum mengetahui mereka, anna, sesungguhnya kami Allah, iku ja'alna, telah menjadikan kami Allah, al-laila, pada malam, liyaskunu, supaya bertempat mereka, supaya istirahat, fihi, di dalam malam, wa naharo, dan menjadikan pada siang, mubsiron, dengan keadaan yang terang, sehingga bisa untuk bekerja, untuk mencari ma'isyah. Apakah mereka belum tahu kekuasaannya Allah? Bahwa sesungguhnya kami Allah menjadikan malam untuk digunakan istirahat, menjadikan siang untuk digunakan mencari ma'isyah, untuk beraktivitas. Malamnya umumnya untuk istirahat, siangnya untuk bekerja. Apakah mereka belum tahu itu adalah kekuasaan kami Allah? Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu,
Apa la ayatin, niscaya menjadi beberapa ayat. Liqaumin, untuk kaum, yu'minuna, yang beriman mereka. Sesungguhnya di dalam demikian itu, dengan pergantiannya malam siang, itu menjadi ayat bagi kaum yang beriman. Kaum yang beriman. Karena yang bisa mengambil nasihat, yang bisa mengambil manfaat, itu adalah orang-orang iman. Wa yauma yunfakhu, dan pada harinya ditiup. Opo fissuri, terompet atau sangkakala. Maka terkejut, kemudian mati. Sopo man, orang, fis samawati, di dalam beberapa langit, waman, dan orang, fil ardi, di bumi. Illa, kecuali, man, orang, sya'a, yang menghendaki siapa Allah, sya'a, yang menghendaki sapa Allahu, Allah. Dan ceritakan Muhammad, pada harinya sangkakala ditiup, yaitu tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama, maka orang-orang yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya terkejut, kemudian mati. Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, yang tidak mati. Wa kullun, dan masing-masing setelah dihidupkan, atau hu, datang mereka, kullun, hu, pada Allah, dakhirina, keadaan orang-orang yang hina, maksudnya orang-orang yang tunduk. Setelah mereka dihidupkan, mereka pasti datang kepada Allah dengan keadaan orang-orang yang tunduk. Atauhu, ini fi'il maldi, bentuk lampau, menunjukkan bahwa hal itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Ayat ini, saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, yaitu tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama membuat semua makhluk terkejut sampai mati. Mereka ketakutan, sehingga ketakutan itu mematikan mereka. Tiupan sangkakala yang pertama. Sebagaimana di dalam surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Inilah keadaan atau terjadinya kiamat ketika tiupan sangkakala yang pertama. Kecuali orang-orang yang tidak dimatikan oleh Allah, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan Ibnu Abbas mengatakan hum asyhada, termasuk orang-orang yang mati syahid, karena orang-orang yang mati syahid mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan diberi rezeki. Hum asyhada idhum ahya inda rabbihim yurzakun, yaitu mereka rohnya dimasukkan di burung hijau, kemudian berterbangan di pohon-pohon surga. Ini orang yang dikecualikan oleh Allah, yang tidak terkejut ketika tiupan sangkakala yang pertama.
Wa kullun atauhu dakhirin. Setelah mereka dihidupkan, mereka pasti akan datang di hadapan Allah keadaan orang-orang yang tunduk. Keadaan orang-orang yang tunduk. Wa taro, dan akan melihat engkau Muhammad. Dalam peristiwa itu, kamu akan melihat al-jibala, pada beberapa gunung. Tahsabuha, menyangka kamu Muhammad ha pada gunung, jamidatan, tetap atau berdiri kokoh. Wahia, dan gunung ikut tamurru, berjalan apa gunung, marros sahabi, seperti berjalannya awan, seperti berjalannya mendung. Artinya gunung itu berjalan lalu bertabrakan, hancur gunungnya. Sebagaimana dalam ayat lain, watakunu jibal kal'ihnil manfush. Gunung itu sebagaimana kapas hancur karena bertabrakan. Dan di peristiwa itu, wahai Muhammad, kamu akan melihat gunung-gunung yang kamu anggap kokoh, dia akan berjalan sebagaimana jalannya mendung, dia saling bertabrakan sehingga hancur gunungnya. Ini kejadian kiamat. Sun Allah, semuanya itu sun Allah, pekerjaannya Allah, perbuatannya Allah. Alladzi, zat, atqona, menguatkan siapa Allah, kulla syai'in, pada segala sesuatu. Semua itu adalah perbuatan Allah yang membuat kokoh gunung, itu yang membuat Allah. Kemudian gunung itu berjalan, bertabrakan, hancur, itu yang membuat Allah. Itu perbuatannya Allah. Allah membuat segala sesuatu itu dengan dikuatkan. Artinya Allah menyempurnakan. Segala sesuatu itulah Allah diciptakan dengan sempurna. Innahu, sesungguhnya Allah, iku khabirun, zat yang maha waspada, bima, dengan apa-apa, taf'aluna, yang berbuat kalian. Sesungguhnya Allah zat yang maha waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Artinya a'da'uhu minal maksiyah wa awliya'uhu minat ta'ah. Kalau orang-orang kafir, dia akan berbuat kemaksiatan. Kalau orang-orang iman, dia mengerjakan ketaatan. Allah waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami banggakan, inilah kejadian kiamat yang harus kita yakini semua itu akan terjadi. Semua pasti terjadi. Sebagaimana kita orang yang beriman, kita harus percaya adanya kiamat. Sehingga menjadi pelajaran bagi kita supaya semakin semangat untuk beribadah dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.